Tung 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 tung. Perhatian, perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah ini sukaannya Bobi nih, guysnya cewek. Oh ya, aku lebih suka ke cewek. Tapi jangan pacaran loh, nggak boleh loh. Oh ya, enggak lah. Kan ada kakak, Chris aja belum pacaran. Ya kan mesti bawa-bawa kan. Hmm. Nah terus tamunya ini kenapa ini? Ya tamunya mau diajak ngobrol. Ya tahu lah maksudnya ngajak ngobrol apa? Oh, maksudnya ini mau ngobrol tentang sekolah internasional. Oh iya, iya. Kalau ngomong sekolah itu kan sudah ada. Habis itu sekolah formal kita pernah ya sama Pak Kak Bagas. Iya sama Kak Bagas dulu, Bagas Fatur. Kalau ngomong tentang yang lain lagi, inklusif dulu sama Kak Iksan. Oh ya sama Kak Iksan juga. Kalau masalah homeschooling juga, aku sendiri pengalaman homeschooling gitu. Nah, sekarang sekolah internasional kayaknya belum pernah deh. Oh ya belum pernah ya. Nah, belum pernah. Makanya kita mau tanya-tanya nih, mau cari tahu nih kayak gimana sih. Mungkin orang mikir-mikir, sekolah internasional gini, habis itu kayak gini, kayak gini. Nah, itu. Jadi, sama-sama kita belajar hari ini. Sobat Boci, kita sama-sama nanti ngobrol sama guys kita. Kita mau ngomong sama Putri di sini buat cerita soal pengalamannya di sekolah internasional. Gitu. Oke, mungkin perkenalan dulu Putri. Sama, ini pendengarku panggilannya Sobat Boci ya. Bisa apa-apa dulu. Oke, halo Sobat Boci. Salam kenal semuanya. Aku di sini ingin menyapa kalian semua. Namaku Putri, tapi untuk di kerjaan aku biasa dipanggil dengan Miss Dika. Gitu. Sedikit info, aku ini kerja di sekolah internasional yang ada di salah satu Surabaya ya. Nah, sekolah internasional ini dari yayasan yang lumayan terkenal juga di Indonesia. Jadi kurang lebih aku kerja di sini sekitar hampir 4 tahunan ya. Dan gimana sih rasanya kerja di sekolah internasional? Ya agak deg-deg seri ya, gitu sih. Jadi ya nanti akan lebih lega sama Ko Chris ya, sama Boci juga. Hai Boci, lama tak berjumpa Boci. Bobby bukan Boci. Sorry Bobby, lupa bye Bobby. Ayolah, nah. Kok ada Dikanya, kok gak ada namanya, ini kan Putri Ayu. Bukan Putri Ayu, bukan Putri Ayuha gitu. Oh ya, biar lucu aja. Nggak ada dika-dikanya tadi. Iya benar, gak ada Dika-Dikanya. Dika dari mana? Itu dari hanya itu ada kepanjangannya. Oh, Hardika. oh That's Hardika. why. Hardika. Iya, Makanya kok, gitu Bobby. makanya kok namanya bingung ada Bukan. Hardika, oke. Tapi panggil Putri aja Ya, tuh. Karena apa, buat oke. sobat Boci tahu ini juniorku di kampus dulu sih. Beda jurusan tapi tak pernah tahu lah gitu. Pernah ngobrol-ngobrol lah kali gitu. Nah, jadi kalau ngomong tentang sekolah internasional, oke, mungkin ini dulu sih pertanyaan mulai dari pertama, Bud. Apa sih yang orang sering salah paham tentang sekolah internasional? Orang yang salah paham tentang sekolah internasional itu kebanyakan yang, wah, sekolah internasional nih, kudu bisa bahasa Inggris. Nggak boleh nggak, gitu kebanyakannya. Terus, Hmm. waduh, ini sekolahnya gimana ini, berat pasti, apalah pasti, menakutkan. Intinya agak ada perspektif menakutkan sih, mungkin ya, Sobat Boci. Itu sih. Oke, berarti awal-awal waktu 4 tahun yang lalu kita flashback ya. 4 tahun lalu Mm-mm. Putri jadi pengajar di sekolah internasional. Apakah juga punya pemikiran seperti itu? Pastinya dong. Siapa sih yang nggak deg-degan ketika masuk bukan sebagai murid tapi langsung sebagai pengajar, gurunya itu pasti kan, wah, aku bisa nggak ya? Apalagi di sekolah internasional di salah satu yang namanya cukup terkenal di Indonesia. Deg-degan iya, gugup iya, minder, insecure pun iya awal-awal dulu. Oke, oke. Juga banyak itu ya, banyak juga ya. Nah, sebenarnya kalau ini kan apa kita sempat cerita ya Sobat Boci ya, kita ngobrol sebelum take ini ya.
Sebelum itu kan ada, kalau nggak salah masuknya Desember tapi baru keterima kapan? Sorry. Baru mulai ngajar Eh, gitu. Baru mulai ngajarnya. Sekitar Juli Junian. Oke, nah itu kan gapnya lumayan panjang tuh, gitu ya. Nah, gapnya lumayan panjang. Nah, itu ngapain aja mempersiapkan gitu. Itu ada gap sekitar setengah tahunan ya. Betul. Jadi selama setengah tahunan itu kira-kira yang pernah aku lakukan itu kayak cari-cari volunteer, ikut-ikut program ini, terus ikut kayak apa pelatihan yang ada digital yang di Instagram, di Facebook dan lain-lainnya. Dulu sebelum keterima ya waktu gap-gapnya ini pernah Hmm. ikut volunteer di kayak komunitas gitulah di Instagram Hmm. tentang PAUD juga tentang anak usia dini namanya Golden Age. Jadi Golden Age ini mencari kayak beberapa bagian content writer-nya, content design dan sebagainya. Oh, oke, oke. Iseng-iseng ya Putri ngelamar di situ, kebetulan Putri keterima jadi content design sekitar hampir 5 bulanan gitu. Ketemu sama beberapa teman-teman yang juga volunteer dari Golden Age di seluruh dunia, ada yang dari Bandung, dari Jogja, dari mana aja lah intinya seluruh Indonesia, Hmm. gitu. Hmm. Terus Hmm. juga selain ikut Golden Age tadi juga sempat ikut pelatihan digital marketing. Hmm. Kalau Sobat Boci tahu Revoyu Oh, itu Revoyu. Ah, pernah tahu Revoyu. ya itu pernah ikut-ikut pelatihan digital marketingnya, pernah ikut bisnis intensnya, sales intensnya dan sebagainya dulu waktu mengisi di ini kerjaannya Putri yang sekarang Oke, itu. oke. Heeh. Berarti ya lebih ke mengisi waktu ya. Karena aku pikirnya kayak mempersiapkan banget karena deg-degan kan. Jadi nyiapin, wah Wah, ini harus mengasah Inggris terus ini, misalnya gitu, atau gimana gitu. kalau itu mah modal nekat ya, apalagi orang Surabaya modal nekat ya. Pokoknya yakin aja, wah, kalau keterima aku bisa, aku yakin, terus memantapkan. Jadi ya sambil itu juga sih sering-sering ikut kayak ya itu yang tadi yang review itu 80% pakai bahasa Inggris ya pengantarnya. Jadi di situ juga Putri juga belajar gimana bahasa Inggris dan mempersiapkannya dengan cara itu. Ngikut-ngikut yang tentang pokoknya pengantarnya bahasa Inggris. Di situ juga belajar juga gitu sih. Jadi Oke, oke. sekali dayung menyelam dua kali gitulah jadinya. Oke, oke. Ya, oke, menarik. Nah, kalau tentang ini, adaptasinya, kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Dari awal masuk itu sampai kira-kira, wah, kayaknya sudah bisa mulai ngikutin nih Putri, ngajar di sekolah internasional. Oke, karena belum ada pengalaman sama sekali di sekolah internasional ya, Mhm. jadi adaptasinya terbilang lumayan lama sih, Kok Kris. Jadi ya butuh beberapa bulan untuk benar-benar ini loh ritmenya, ini loh kulturnya yang ada di sekolah internasional. Karena benar-benar berbeda sekali dengan yang Putri alami ketika Putri kuliah, Putri mengajar di sekolah-sekolah Indonesia yang pada umumnya itu sangat-sangat berbeda sekali gitu. Jadi adaptasinya sih ya lumayan ya. Tapi itu juga sambil adaptasi Putri juga banyak belajar dari teman-teman senior, rekan-rekan kerja yang sudah lama di bidang dunia internasional ini. Wah, mereka hebat-hebat banget. Mereka adaptasinya itu cepet banget gitu loh. Jadi Putri harus belajar terus-menerus supaya adaptasinya juga cepet juga bisa mumpuni, bukan mumpuni maksudnya imbangi Oh, cara ini Bang. kerjanya di sekolah internasional ini. Oke. Nah, Putri sendiri dari ini, kira-kira mungkin ada di bawah setahun atau lebih dari setahun dari adaptasinya? Kurang lebih ya setahunan lah ya. Setahun, oke, sekitar setahun. Ya, Oke. jadi kayak bener-bener kayak kultur yang sama kayak intinya gini pokoknya simpelnya. Setelah Hmm. kita hidup lama di Indonesia terus kita pindah ke London. Nah, itu butuh adaptasi yang lumayan kan? Bisa dibayangkan. Hmm. Nah, seperti itulah Oke, itu. oke, butuh adaptasinya seperti itu. Yang lumayan. Oke, oke. Nah, Bobby deh tanya-tanya. Oh ya, Oke, oke, silakan Bobby. Kak Putri, sekolah internasional ada orang Indonesianya enggak sih? Ya ada lah harusnya. Masa enggak? Ini aku orang Indonesia loh. Ya selain Kak Putri maksudnya. Untuk guru-gurunya ada lokal sama yang ekspat. Kira-kira perbandingannya 65-35 lah. 65 itu yang lokal, 35 itu yang ekspat. So pasti ada guru-guru yang lokalnya juga. Tapi lokalnya di sini tuh bukan dari Surabaya aja ya, dari mungkin ya seluruh Jatim atau juga seluruh Indonesia. Soalnya ada yang guru lokal dari Jakarta,
gitu juga dari Bandung, dari sini. Pokoknya lokal Indonesia gitu ada. Coba Bobby lagi deh. Oh itu Nah, ya Bobby. apa? Oh berarti ada Indonesianya lebih banyak. Takutnya kita Iya. kan internasional harus beda semua gitu. Nah, ada kok, ada pasti ada orang Indonesianya juga. Oke. Bobby mau tanya lagi Kak Putri. Itu Mm-mm. oh, kalau sekolah internasional itu kenapa orang masuk situ sih? Masuk yang lain kan bisa, maksudnya sekolah biasa gitu. Sebenarnya bedanya apa sih? Kenapa kok orang masuk internasional? Perbedaannya mungkin ya dari sudut pandang kan kata internasional aja kesannya kan kayak wah internasional nih di mana pasti yang diharapkan lulusannya nih bisa bekerja di perusahaan yang hebat, perusahaan yang besar-besar dan berskala internasional juga. Nah, oleh sebab itu mungkin kenapa sekolah internasional punya daya tarik yang kuat itu seperti itu. Jadi keinginannya itu lulusannya nanti jenjang karirnya atau mungkin nanti bisa kuliah di luar negeri. Jadi parent-parent nih ya kita sebutnya itu mulai dari anaknya kecil dari baby itu sudah biasanya disekolahkan internasional dan itu biasanya itu bertahap dari yang mulai TK, SD, SMP, SMA sampai nanti universitasnya juga luar negeri. Dan mungkin juga dari kurikulum ya juga berbeda pastinya sekolah internasional sama sekolah yang di Indonesia pada umumnya. Tapi menurut Putri sih sama-sama bagusnya, tergantung dari sudut pandangnya aja gitu. Oh iya. Berarti memang mempersiapkan untuk bisa bersaing di luar gitu. Iya, lebih gitu. Secara global. Oh iya. Karena sekarang apa globalisasi itu apa 4.0, industri 4.0. Oh iya bener. Tahu aja. Five point enggak sih? Oh sudah lima. Ganti. Sudah lima. Sudah lima. Ganti, sudah ganti. Sudah ganti, sudah berubah. Gen Alpha aja sudah tua sekarang. Iya, sekarang sudah berubah, zaman berubah. Iya. Zaman berubah, betul. Nah, oke. Bobby ada tanya lagi, ndak? Oh itu, kalau ngajar di sekolah internasional itu memang jadi beban ndak sih? Kan pikirnya kita orang Indonesia, ajarin orang luar gitu. Pernah nggak sih Kak Putri mikiran gitu? Kamu orang Indo, sosokan ngomong Inggrisan ngajar orang luar. Maksudnya mungkin lebih ke self apa ya? Lebih ke itu sih Percaya diri, pede gitu. insecure lah, lebih ke insecure lah itu maksudnya. Insecure. Ya, itu insecure. Nah, Hmm. ya jadi Kak Putri pernah insecure gitu enggak sih? Sebenarnya insecure itu sebenarnya sampai sekarang masih ada ya insecure-nya. Tapi tergantung gimana caranya Putri itu mengimbangi insecure ini dengan ya skill-skillnya Putri, kemampuannya Putri dalam ya menghadapi dinamika ini tadi semua. Ya untuk kok bisa-bisanya apa berani-beraninya ya orang Indonesia itu ngajari orang bule gitu. Nekat. Nekat dan itu tadi nekat gitu tadi. Karena pada dasarnya Putri sudah punya ini ya apa pegangan gitu bukan pegangan. Punya ini kan Putri kan lulusan dari pendidikan juga. Putri sudah punya fondasi untuk mengajar. Jadi kenapa apa yang ditakutkan mungkin dari segi bahasa iya. Tapi untuk bahasa bisa lah Putri pasti bisa karena Putri sudah punya fondasi untuk mengajarnya ini tadi. Jadi ya itulah Makanya kita di Surabaya harus itu apa? Bonek. Bonek. bonek ya. Dan juga kan kalau Putri pikir-pikir ya, kenapa yang orang ekspat, guru-guru ekspat, mereka berani loh datang ke Indonesia untuk mengajar. Kita yang tuan rumahnya, kenapa kita nggak berani? Seharusnya kita juga harus bukan berani yang negatif ya. Sama-sama show up, menunjukkan diri gitu loh. Kita tuan rumah juga kita punya kemampuan, punya skill juga kita harus berani kepada ya ini tadi mata dunia gitu sih. Oh iya. Perlu untuk kita bersaing juga. Kita harus Iya, karena kan industri sudah 5.0. Iya. Gitu. Itu seperti Lebih. apa ada istilah itu apa? Cintailah produk-produk Indonesia. Bukan itu salah. Salah bukan cintailah produk-produk Indonesia itu mah suka lokal. Maksudnya bersaing gitu. Oh iya, Bersaing. maaf salah. Oke deh. Istirahat dulu deh, Bobi. Mau minum dulu, Bobby. Ya. Boba itu enak, Bobby. Oh, boba. Boba, boleh. Kita nggak ada boba di sini, Agus. Iya, nggak ada. Ya sudahlah. Oke.
Oke ya, kita lanjut lagi deh. Selain Oke. Putri masalah bahasa, apalagi sebenarnya sih tantangan di mengajar di sekolah internasional? Sebahasa otomatis komunikasi ya, dan juga tadi adaptasi juga, termasuk bahasa juga ya. Hmm. Apa ya? So far sih bahasa juga kultur ya, kultur juga Udah. budayanya. Oh ternyata sekolah internasionalnya seperti ini. Ada yang menurut kita ya di sekolah biasa itu lumrah, tapi ternyata di sekolah internasional tuh beda sudut pandangnya terutama. Tapi itu apa yang kebiasaan di sekolah internasional tuh yang nggak ada di sekolah apa nasional kayak Indonesia gitu ada. Jadi tentang kultur sih mungkin ada sedikit perbedaan. Salah satunya sih ketika kayak event-event gitu ya. Ketika Putri lihat oh di sekolah lain ada event ini, event ini, event ini. Eventnya di sekolah Putri kok agak berbeda, tapi ya itu harus dinikmati sih karena kan perbedaan itu indah ya. Nah, betul. Perbedaan itu indah. Contohnya apa tuh? Satu sih yang beda sama yang di sini oke tapi yang di sana beda gitu gimana? Contohnya gini, ketika teman-teman Putri yang bekerja jadi guru di sekolah nasional, ketika ada MPLS, ketika ada ini, mereka kayak berbondong-bondong, wah ini kegiatannya ini, kegiatan MPLS ini, terus masanya ini, sekitar semingguan ya. Di sekolah Putri untuk kayak gitu sih, mungkin cuma apa ya, ada sih parent orientation gitu sih. Kalau kayak MPLS, masa kayak MOS lah intinya gitu, Ya bos, huh? sih ya itu belum belum ada gitu gitu. Terus juga event-event yang ada di kan ada event UND ya, United Nation Day, di Nah, mana merayakan hari-hari berbangsa-bangsa. Di sekolah nasional di Indonesia itu nggak ada. Jadi ketika Putri menceritakan event-event itu event apa, jadi gitu sih lebih oh oke. ini. Nah, Putri harus jelasin lagi kultur-kulturnya. Oke, oke. Jadi memang pembelajaran budaya itu yang sangat berpengaruh sekali sebenarnya. Iya, gitu. Dan juga dari situ Putri juga tahu ternyata, belajar budaya itu selain belajar budaya yang ada di Indonesia yang beragam, itu belajar budaya negara lain itu juga seru. Ada yang dari kan kebanyakan dari rekan kerjanya Putri itu kan dari Filipina. Oh, belajar budaya Filipina gini. Belajar budayanya India gini, belajar budayanya Afrika itu gini. Jadi kayak belajar banyak budaya dari negara-negara lain gitu sih. Oke. Hmm. Oke, oke. Nah, itu. Nah, ini Bobby balik aja ya. Sudah balik? Oh ya, sudah. Nah, Sudah ini jangan apa? Kan Bobby. Bobby kan 7 tahun. Ini generasi apa namanya? Generasi Alpha. Nah, Hmm. generasi Alpha. Nah, Kak Putri kan ngajarnya juga PAUD, TK lah. Bobby Iya, lah. Masih juga ya pasti di bawahnya Bobby lah. Itu ada nggak sih tantangannya ngajarin anak TK dulu sama TK sekarang gitu? Atau pokoknya nggak ngajar anak kecil dulu lah. tantangannya pasti ada ya Bu Bobby, terutama di setiap generasi juga ada tantangannya sendiri. Tapi untuk generasi Alpha ini yang berkembang dengan bertambahnya teknologi, juga tantangannya ada di bagaimana teknologi ini menjadi pribadi masuk kehidupannya si generasi Alpha ini. Jadi kita nggak bisa memisahkan generasi Alpha ini dengan teknologi. Salah satunya kayak gadget, laptop atau tab atau apapun. Segalanya itu yang berhubungan dengan teknologi dan digital itu sangat berkaitan dengan generasi Alpha ini. Jadi tantangannya lebih ke bagaimana kita sebagai orang dewasa dapat apa ya, gimana mengaturnya karena segala-galanya tentang Gen Alpha ini terkait dengan teknologi, digital, gadget dan sebagainya gitu sih Bobby. Jadi kayak contohnya yang kebanyakan yang terjadi ya kasusnya itu kebanyakan gadget, screen time-nya kebanyakan. Jadi sosialnya si anak ini yang berpengaruh. Nah, itu bagaimana kita sebagai orang dewasa untuk ini ya, memberikan dengan penggunaan gadget dan sebagainya gitu. Dan juga generasi Alpha ini karena apa ya? Tentang gadget dan teknologi ini, sosialnya juga berpengaruh. Di mana kalau zamannya Putri, mungkin zamannya Kokris, main hujan-hujan, terus main pokoknya di luar sama teman-teman itu hal yang biasa ya, dan itu Hmm. senang-senang. Nah itu mungkin di generasi Alpha itu jadi ngapain main hujan-hujan loh, ngapain ini, jadi kayak ada
gap ya mungkin ya. Ibaratnya gap gitu yang dulu kita lakukan itu jadi dipertanyakan di generasi alpha karena ketemunya generasi alpha ini sangat gitu. Terus sih Bobby Oke, lebih ke gitu. bedanya di situ, Bobby. Iya, Ah, iya, gitu. iya. Berarti sekarang kali harus belajar pakai teknologi berarti gitu ya, buat generasi alfanya. Gimana Bobby? Kajarnya ini masih harus pakai teknologi berarti buat generasi alfanya. Ya teknologi kayak digital itu pasti, tapi untuk kayak ada batasan, kayak ada batasan tentang penggunaan gadget atau sebagainya. Karena kan generasi alpha itu ya itu tadi yang aku bilang kayak nggak bisa dipisahkan sama teknologi dan apa semuanya sekarang itu bener sih gen alpha ini bisa tahu segalanya. Tahunya itu dari si teknologi tadi di Google atau di TikTok atau dimanapun lah. Jadi sarannya Putri sih lebih sering kalau yang punya anak-anak gen alpha ya sering diajak main bareng keluar yang main bareng sama teman-temannya kayak playdate gitu. Jadi dikenalkan dengan lingkungan sosial lebih banyak dikenalkan dengan lingkungan sosial sehingga bisa bergaul lah intinya gitu. Bisa bareng-bareng bisa belajar bareng atau bermain bareng gitu. Oke, Itu oke, oke. Pernah ketemu kasus begini nggak, Putri? Kan beberapa orang, aku nggak bisa nyalain ya, cuma beberapa orang itu menganggap gadget atau perangkat elektronik itu yang dipakai kayak obat tidur sebenarnya. Jadi maksudnya kalau habis dikasih gadget diem anaknya. Habis apa nggak ngapa-ngapain gitu, kayak obat diem gitu loh. Nah itu pernah Kak kejadian di tempatnya Putri waktu diambil nangis-nangis atau tantrum atau apapun lah itu. Itu adalah tantangan utamanya di generasi alpha. Jadi karena seringnya terkaitnya dunia teknologi, gadget dan sebagainya di generasi alpha, ketika hal itu dijabut, tantrumnya akan muncul dan sampai yang gulung-gulung, teriak-teriak, berontak-berontak dan sebagainya. Itu jadi makanan umum sih. Teriak sekarang jadi makanan umum banget. Nah gitu, jadi ya dan hampir rata-rata ya anak-anak yang sekarang yang gen alpha itu punya kecenderungan untuk screen time-nya itu banyak gitu sih. Hmm. Tuh pasti sih Ko Chris. Oke, oke. Jadi pasti katanya sampai apa? Gulung-gulung. Ya gulung-gulung, teriak-teriak sampai Waduh. ya sebenarnya itu entah itu di rumah, di mall, di jalan atau di stasiun atau dimanapun itu Nah, nah, seperti itu. benar-benar. Oke, oke. Itu memang tantangan tersendiri lah itu. Iya, Benar. iya. Karena memang sekarang nggak bisa terlepas dari itu. Nah, mungkin ini. Kan kita tahu, pengen tahu dulu sih. Aku pengen tahu. Biasanya di Putri biasa di satu kelas berapa orang? Sekitar 15-an. 15, oke, sekitar 15 ya, lebih sedikit lah. Nah, 15 ini kan kalau kita ngomong generasi alfa ya. Menurut Putri sendiri, mereka kalau interaksi sama yang lain itu masih bukan mungkin kan, masih muda nggak sih? Kayak generasiku atau generasinya Putri gitu. Atau lebih individual atau lebih penyendiri gitu atau gimana? Nah, untuk generasi alpha ini ya, karena kan kebetulan Putri mengajarnya di anak-anak kecil. Untuk interaksinya itu terlihat dari bagaimana pola asuh yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Ada kalanya anak-anak yang ketika ketemu temennya itu langsung bisa akrab, main bareng. Ada kalanya ketika anak-anak itu yang lihatnya orang baru ya, terutama orang baru, ini apa? Kok siapa ini? Tiba-tiba ada yang tiba-tiba nangis karena ketemu orang baru juga ada. Nah, Hmm. itu tergantung dari anak-anak masing-masing terus sama pola asuhnya. Nah, itu tadi yang Pri bilang ketika sering diajak main, playdate sama teman-teman sebayanya. Nah, ketika masuk ke sekolah, karena ini nggak akan mudah untuk bersosialisasi, nggak akan canggung ketemu orang baru dan juga bisa main bareng sama teman-temannya, bisa main bareng sama ya gurunya dan sebagainya gitu sih. Oke, oke, oke. Jadi ada macam-macam ya itu tadi. Berarti memang ada yang memang langsung bisa interaksi. Ada yang ya adaptasinya bagus, ada yang tunggu dulu 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang sampai hampir lulus pun itu baru interaksi itu ada Waduh, kok, Chris. sampai tertutup sekali gitu ya. Iya ya, entah ya tertutup ya dibilang
dia agak takut gitu loh ya. Mungkin ada Oke, trauma ketemu orang baru ada gimana gitu. oke, oke. Muridnya Masuk. Putri dulu sampai hampir setahun dia baru enjoy ngobrol sama Putri. Wah, Oke, oke. macem-macem sih. Mm-mm. Nah, oke. Mungkin ini apa? Mungkin Bobi atau aku? Oh, kamu aja. Ya sudah. Kalau di sekolah internasional tuh tuntutan orang tuanya lebih gede atau menurut Putri sama aja atau gimana? Karena kan sekolah internasional ya kita nggak menutup kemungkinan bayar lebih mahal lah ya. Jadi Mm-mm. itu ada tuntutan lebih nggak sih dari orang tuanya? Kayak anak saya dimasukkan di sini, pinginnya gini, kayak kok misalnya kayak tadi sosialisasi misalnya, anaknya bisa berinteraksi ternyata enggak gitu, atau kayak gimana? Kalau di kasusnya Putri selama ini? Nah, otomatis ketika parent atau orang tua mau menyekolahkan di sekolah yang menurut mereka bagus ya, otomatis harapan atau impian orang tua itu ke anak akan jadi lebih tambah. Otomatis ya gitu tuh apa ya tuntutan atau pinginnya orang tua itu anak bisa ini, anak bisa ini, anak bisa ini itu juga pasti bahkan lebih besar, lebih banyak. Kayak contohnya kayak umur segini kok anakku nggak bisa ya harusnya ini, harusnya ini, harusnya ini itu pasti ada. Terus teman-temannya kayak yang kebanyakan itu ketika dibandingkan sama teman-temannya. Nah Nah, ini yang masuk. Putri agak Mami, Daddy, jangan banding-bandingkan ya. Setiap anak-anak itu unik, setiap anak-anak itu punya keahliannya masing-masing. Ya tapi gini loh Miss, anakku ini belum ini belum ini. Ya kan anak-anak punya waktunya sendiri-sendiri. Perkembangannya mereka juga beda-beda. Mungkin di saat ini si A bisa ini, si B belum. Tapi nanti 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian si B juga bisa melakukan hal yang sama kayak si A kan bonus kan. Nah, Nah, itu sih. betul betul. Memang perlu Nah, kayak kasih tahu itu sih. iya, Nah, perlu kayak kok anakku nggak bisa Miss ya, kok anakku gini ya, kok anakku sabar Mami. Apalagi yang ketika awal-awal masuk sekolah ya, kok anakku gini ya Miss ya, kok dia masih ini ya, masih ini ya, masih ini. Ini masih awal-awal Mami, awal-awal masuknya masih awal-awal masuk masuk sekolah, apalagi yang pertama kali masuk sekolah kayak gitu. Jadi hmm, butuh adaptasi untuk anaknya. Apalagi di sini namanya anak kecil ya, kita aja yang udah besar perlu adaptasi untuk entah itu lama atau betul. sebentar. Lagi sih anak-anak ini tadi gitu, adjustmentnya mereka sebenarnya butuh 2 adjustment loh, adjustment di lingkungan baru sama adjustment ketemu orang baru itu Betul itu sih. yang jadi tantangan tersendiri Iya, ya. itu sih. Iya. Sekolah bukan ketok magic ya. Betul betul sekali langsung satu hari masuk kamu sudah jadi dokter, oh tidak, belum tentu seperti itu. Iya, ya. Nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa langsung jadi. Iya, Ya, betul. about proses, segalanya Itu tentang sebuah proses proses. itu Betul, itu sih. butuh sebuah Kalau proses. ya, kalau kita pinginnya cuma hasil tanpa tahu menahu tentang prosesnya, terus bagaimana dengan anak ini? Karena kita itu tujuannya mengembangkan seorang makhluk hidup ya, sorry ya, bukan Hmm. bermaksud apa-apa. Untuk mengembangkan seorang anak menjadi individu yang individu hebat di nanti di masa dewasanya. Nah, kalau kita terburu-buru dan pokoknya aku pingin ini, pokoknya anakku ini bisa ini tanpa tahu menahu tentang prosesnya, itu takutnya ada step-step atau stage-stage yang dilewati. Nanti takutnya muncul ketika anak ini dewasa. Nah, anak ini akan jadi kayak lagi. Jadi kayak ada inner child yang tidak terpenuhi. Jadi keluarnya di dewasanya dia gitu. Betul, betul. Memang perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan Iya, itu. Kalau enggak nanti tambah naiknya tambah nggak bagus juga. iya. Prosesnya nggak baik. Oke. Tantangannya seperti itu sih. Itu dalam generasi alpha. Oke, oke. Nah, terus apa? Bobby mau tanya yang terakhir kan? Iya, ya. Ya, biasa bukan yang Udah terakhir. terakhir aja nih. Oh, mau lagi, mau lagi. Oh, ya. Kita tanya yang... Tanya lah, boleh, boleh. Bobby deh. Oke, oke, silakan. Oh, ya. Ini, kalau sekolah internasional itu dapat itu nggak? Makan siang gratis nggak? Bukan, jangan ngomong politik dong. Aduh, Kali ngomongannya. Enggak. Maksudnya dapat makan siang enggak? dapat kok makan siang dari rumahnya masing-masing kok dapat. Oh, berarti nggak dikasih di sekolah berarti. Ya nggak dikasih di sekolah. Dapat dari parentnya masing-masing kok dapat. Oke. Mungkin kasih ini, nanya yang nyambung loh.
Ya kan mencoba Hmm? nyambungin. Ya jangan cocokologi juga. Oke, kalau di kurikulum kita ngomong secara garis besarnya aja lah ya. Nah, sebenarnya pembeda paling kentaranya, pembeda paling kelihatannya dari sekolah internasional sama yang di tempat Putri sekarang, sama di sekolah umum. Itu sebenarnya perbedaan jelasnya garis besarnya di mana sih? Kalau cara mengajar beda-beda lah tiap orang ya. Tapi kalau secara materi gimana? Jadi secara kurikulum ya mungkin kalau di Indonesia kan pakai kurikulum Merdeka ya. Hmm. Putri kurang begitu tahu ya. Maaf, Putri kurang begitu tahu. Tapi untuk di sekolahnya Putri kebetulan pakai, ini boleh disebutin nggak kurikulumnya? Kalau kurikulum mah nggak apa-apa. Pakai Cambridge dan IYC. Jadi Hmm. lebih ke kalau Putri ini kan satu semester. Oh ya, di sekolah Putri ini dibaginya bukan semester tapi per term. Hmm. Jadi di 1 tahun pelajaran ini ada 4 term. Nah kebetulan di sekolahnya Putri untuk 1 termnya ini menggunakan 1 tema. Jadi dalam 1 tahun pelajaran itu ada 4 tema dan per temanya ini dibahas dengan pemecahannya kayak subjek masing-masing. Coba tema X gitulah. Untuk subjek yang math itu tentang X, subjek English juga tentang X yang berhubungan sama tema-tema itu dibagi dalam beberapa subjek gitu sih. Kayak Oke, gitu. oke. Ah, Um, konsepnya mirip tematik berarti. Tematik kan juga. iya betul. Ah, Mirip kayak tematik gitu. Kalau di sekolahnya Putri ya. oke, oke. Ah, cuma soalnya kan apa kurikulum Merdeka itu kan lebih menekankan kita muridnya aktif kalau tidak salah. Di Belum. kurikulumnya yang Putri sekarang itu juga anak-anak udah tetap aktif juga kayak student center learning. Jadi Oke. pembelajarannya fokusnya sama si anak gitu. Gurunya Oh, sebagai fasilitator gitu, oke, Chris. oke, oke. Ah, sebenarnya apa mungkin perbedaannya kita tidak terlalu tahu persis ya. Cuma cuma memang Hampir-hampir mirip lah intinya hampir gitu. mirip. Cuma mungkin masalah term itu dan masalah temanya dibagi seperti itu. Iya, betul. Kurikulum Indonesia sebenarnya yang Merdeka ini bagus kok, Chris sebenarnya. Nggak kalah sama kurikulumnya internasional gitu. Oh, Bagus sama-sama bagusnya. makanya jangan negative thinking terus. Apa sih negative thinking? Enggak kok, orang-orang tanya kan ingin tahu. Nadanya kan nyindir tuh. Sudah. Mm-mm. Nah, terus apa lagi? Oh, ini nih, biasa, Bobi. Oh, ya, ya. Ah, itu Kak Putri mau tanya kita, enggak? Boleh, bebas. Kan masa kita tanya terus, gak sopan kan? Oke, aku mau tanya ke Bobby sih. Ah, ya, boleh. Bobby, kalau Kak Putri mau ajak jalan-jalan mau nggak? Ah, apa bahaya, Bobi kecil soalnya tokennya ketinggalan. Loh, sama murid-muridnya Kak Putri. Oh, jajak keliling. Ya, semoga bisa ya. Bobi Inggrisnya nggak seberapa bagus. Bobi cuma ngomong apa bacain cerita doang biasanya bagus. Kalau ngomong biasanya nggak seberapa bisa. It's okay, nggak apa-apa. Oke ya, Bobby. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Harus, kita harus keluar. Kita harus keluar. Iya, sesekali keluar biar gak suntuk di rumah. Iya. Oh, kebanyakan sama kerja rumah terus aja. Ya, soalnya kalau kamu Oke. pergi ke sekolah itu agak ngeselin soalnya. Bikin bingung yang lain soalnya. Kenapa tuh, Bobby? Ya, memang banyak ngomong macam-macam. Ya kan Oh sekarang ya itu ampun. udah ada mendingan. Iya, tapi ya masih ada sedikit-sedikit kan. Oh, mesti. Perlu di pasport itu kok, Chris. Nah, perlu Hal-hal dibiasakan. yang nah, hal-hal yang perlu diomongkan itu mana aja, yang nggak perlu di Kayaknya pasport. kita perlu melatihan cara ngomong yang baik dan benar deh. Oh iya, aku coba deh nanti deh. Wah, oke. Nah, Bobby terakhir deh. Oh ya, ini. Mau tanya ini. Mm-mm. Ayo. Oh ini, apa Kak Putri pesan buat orang tua yang punya anak generasi Alpha? Nah, itu kira-kira apa Putri mau kasih saran apa buat orang tua ini? Oke, untuk parent atau orang tua yang punya generasi alpha ya. Karena generasi alpha ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan juga otomatis mana ya ngomongnya ya berbeda sehingga mungkin ada sedikit yang jadi catatan ini ya, generasi alpha harus lebih gimana ya aware
tentang dunia digital. Karena yang seperti Kak Putri tadi sebutkan, generasi Alpha ini sangat berkaitan dengan digital. Jadi parent-parent, mami-mami, daddy-daddy di luar sana yang punya anak Gen Alpha harus betul-betul dijaga tentang gadgetnya atau segala hal tentang apa yang jadi tontonan si anak ini di gadgetnya ini tadi, di laptop dan sebagainya, handphone dan sebagainya. Karena di tantangan digital ini banyak banget kayak seperti cyberbullying dan mungkin kecanduan ya sorry itu saya kayak situs-situs yang untuk dewasa. Nah itu harus kita sebagai orang dewasa harus lebih aware untuk tentang hal seperti itu. Dan juga sering-sering ajak anak keluar kayak playdate, main bareng atau ketemu saudara-saudara yang lainnya sehingga anak-anak tidak terkungkung dengan dunia gadgetnya, dunia digitalnya ini tadi. Gitu sih Ko Chris dan Bobby. Jadi semangat-semangat buat daddy, mami-mami di luar sana yang punya generasi Alpha. Berbeda sih pasti. Tapi ketika kita memahami perbedaan itu, ketika kita mau paham atau mau ya tadi memahami perbedaan itu pasti ada nemu jalan keluarnya. Oke. Jadi memang pentingnya mendidik ya, perlu mendidik Iya, dan peran orang tua. peran orang tua, Iya, memberikan batasan, juga iya betul. mengarahkan juga. Jadi Mm. karena mungkin nggak tahu ya, apakah pemikiran ini masih atau tidak, atau mungkin Putri menemui ini nggak Mas Yan, Iya. bahwa sekolah itu kayak nitip anak gitu loh. Jadi cuma ditaruh, pokoknya aku udah bayar, anakku harus gini gitu. Iya, ini yang seringkali jadi kayak gimana ya, dilema ya Kukis. Karena waktu anak atau pendidikan pertama anak adalah berasal dari keluarga, betul bukan? Betul. Nah, dan juga waktu anak juga lama ada di keluarga. Ya, ibaratnya gini ya, di sekolah itu cuma berapa jam sih? Enggak, cuma 3, 4, 5 jam, dan sisanya ada di rumah. Nah, ketika anak ini mungkin ada sedikit perubahan atau apa. Nah, kenapa yang kebanyakan ya, yang Putri lihat ditanyakan ke sekolah, kok kena anakku jadi begini, anakku jadi begini, dan sebagainya. Nah, kadang itu parent-parent itu suka lupa bahwa waktu mereka dengan anak itu lebih banyak ketimbang waktu mereka dengan gurunya, gitu. Nah, betul. Dan juga ya segala pembelajaran juga diserahkan ke guru. Nah, ketika di sekolah kita untuk mengajarkan berbagi dan sebagainya, mengalah dan sebagainya, antri dan sebagainya. Tetapi di rumah dibiasakan seperti pada umumnya, ini punya aku, ini nggak boleh dipinjam sama yang lain, ini hakku dan sebagainya. Nah, terus pembelajaran di sekolah yang hanya beberapa jam itu kan nggak bisa masuk gitu loh. Jadi harus ada konsistensitas ketika terutama rule ya, aturan itu ketika di sekolah diajarkan berbagi di rumah, bagaimanapun entah itu anak tunggal atau pewaris atau apapun, diajarkan juga caranya berbagi. Nah, dua ini harus saling kerjasama gitu. Jadi nggak ada tumpang tindih antara yang dunia sekolah sama dunia di keluarga gitu. Jadi nanti ditakutkannya ketika anak ini nggak mau sekolah karena aku di sekolah loh, ini barangku ini bukan milikku semua, aku harus berbagi, aku nggak mau enakan di rumah, semua milikku. Nah itu yang ditakutkannya, anak jadi nggak mau sekolah, nggak mau bersosialisasi dengan teman-temannya dan sebagainya. Oke. Nah jadi itu, Bobby aja simpulin deh. Pokoknya sekolah bukan kata kunci ya. Masa lagi? Kan bener kan? Iya bener gitu. Cari kata-kata yang lebih bagus dikit loh. Oh ya, ganti. Ya boleh ya, coba lagi Bobby. Ini pokoknya kita itu harus saling kerjasama lah antara sekolah dan anak. Sekolah dengan orang tua untuk mendidik, membentuk karakter anak, membentuk nilai-nilai yang baik gitu. Betul. Betul banget, Bobby. Oh gitu. Nah, waduh, cepet banget udah jam segini. Oke. Jadi nggak kerasa bener. Nah, itu terakhir deh itu promosi IG-nya Putri. Siapa tahu orang-orang mau nge-share, orang-orang mau menanya-nanya lagi gitu kan. Oke, baik. Kalau mau saling terkoneksi ya dengan Putri, bisa follow di @grady_hood yang Putri pakai baju warna kuning nengok ke belakang.
Oh, iya. Ah. Fotonya Oke. jangan ganti loh ya. Fotonya jangan ganti. Iya, iya. Gak ganti, gak Siap, ganti. gak akan ganti. Nah, itu. Oke, oke. Oke. Oke, jadi makasih Putri pembahasannya. Jadi kita jadi lebih tahu sebenarnya dari sekolah internasional mengerucut lagi ke parenting, betapa pentingnya bahwa khususnya yang punya generasi alfa ya, anak-anak generasi alfa, Ya, biar tidak hanya berkutat ke teknologi saja, tapi juga nilai-nilai yang lain yang perlu diajarkan itu juga perlu. Karena memang kayaknya tidak semua nilai bisa diajarkan lewat gadget soalnya, gitu ya. iya betul banget. Ada Ah, nilai-nilai kayak norma, etika itu nah, yang kayak gitu-gitu tuh nggak bisa. itu nggak bisa. Itu hanya manusia yang bisa dan Ah, lingkungan. butuh manusianya gitu. Oke, oke, gitu. Oke, pembahasan yang menarik sih. Menarik, menarik banget. Oke, makasih Putri buat waktunya. Eh, Udah di sama-sama Bang Kris dan Boci dan Bobby. Ya udah aku balik salah. Makasih Dan juga Boci buat semua kamu. yang udah dengerin. Thank you so much. Ya, thank you, thank you.